Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Nurfadilah yang akan mempresentasikan paket tracer 2.3.11 yang menjelaskan determine DDR and BDR. Saya menggunakan bahasa Indonesia sebagai instruksinya karena kurang memahami dalam bahasa Inggris. Tujuan dari paket tracer ini adalah: 1. Memeriksa perubahan peran DDR dan BDR. 2. Memodifikasi prioritas OSPF dan memaksa pemilihan ulang. Skenario: dalam aktivitas ini, Anda akan memeriksa peran DR dan BDR serta melihat perubahan peran saat ada perubahan di jaringan. Anda kemudian akan memodifikasi prioritas untuk mengontrol peran dan memaksa pemilihan ulang. Akhirnya, Anda akan memverifikasi router yang mengisi peran yang diinginkan. Instruksi bagian 1, memeriksa perubahan DR dan BDR. Langkah 1, tunggu hingga lampu link berwarna hijau. Oke, sudah hijau. Verifikasi status tetangga OSPF saat ini dengan perintah di router A, show IP OSPF neighbor. Mengaktifkan terlebih dahulu. Show IP OSPF neighbor. Okay. Di router B dan router C juga. So IP OSPF neighbor. Okay. So IP OSPF neighbor. Pertanyaannya, router mana yang menjadi DR? Router yang menjadi DR router mana yang jadi DR? Oke, kita lihat. IP untuk mencari DR dengan cara melihat IP yang lebih besar dibandingkan IP yang lain, dan kita lihat IP yang lebih besar adalah di router C dengan IP 192.168.31.33/32. Jadi DR-nya router C. Oke. Router mana yang menjadi BDR? Untuk mencari BDR, kita lihat IP terbesar kedua setelah
IP 192.168.31.33/32, yaitu di router B dengan IP 192.168.31.22/32. Oke. BDR ya, router B. Dan apa status OSPF dari router A? Router A karena tidak menjadi DR dan juga BDR, maka RC statusnya Drawder. Oke. Langkah ketiga, aktifkan debug adjacency OSPF di router A dan router B dengan perintah debug IP OSPF ADJ. Oke. Debug IP OSPF ADJ. Oke, sekarang di router 2-nya, router B-nya serna dengan perintah sama, debug IP OSPF ADJ. Langkah keempat, nonaktifkan antarmuka gigabit internet 0/0 pada router C dengan perintah interface G0/0 dan menonaktifkan dengan perintah shutdown. Oke. Masuk ke konfigurasi terminal, masuk ke interface G/slow. Oke. Matikan dengan perintah shutdown. Oke. Menurut output debug, router mana yang terpilih sebagai DR dan BDR? Oke. Pertanyaan keempat ya. Setelah router C dimatikan, maka router B yang asalnya menjadi BDR, maka BDR ini naik menjadi DR. Jadi RB-nya menjadi DR dan BDR-nya jadi router A. Oke. Langkah kelima, aktifkan kembali antarmuka gigabit internet 0/0 pada router C. Oke. Kita nyalakan kembali dengan perintah no shutdown.
Pertanyaan, apakah peran DR dan BDR berubah? Jelaskan. Kelima, tidak. DR RB masih menjadi DR dan RA router A menjadi BDR. Oke. Langkah ke-6, nonaktifkan antarmuka gigabit internet 0/0 pada router B. Baik, kita matikan. Masuk konfigurasi terminal. Masuk ke interface G0/0, matikan shutdown. Oke, tunggu 30 detik untuk agar DR dan BDR memuat ulang. Pertanyaan, menurut output debug di RA, router mana yang terpilih sebagai DR dan BDR? Oke. Karena RB router B dimatikan, maka yang menjadi DR adalah RA dan BDR-nya jadi RC. Oke. Aktifkan kembali antarmuka gigabit 0/0 pada router B dengan perintah no shutdown. Oke. No shutdown. Tunggu pemilihan DR dan BDR baru terjadi. Apakah peran DR dan BDR berubah? Tidak. RA masih menjadi DR dan router C menjadi BDR. Langkah ke-8, nonaktifkan debugging.
Langkah ke-8, nonaktifkan debugging di router A dan router B dengan perintah undebug all. Oke. Undebug all. Oke, di router B. Undebug all. Oke. Bagian kedua, memodifikasi prioritas OSPF dan memaksa pemilihan ulang. Langkah 1, konfigurasi prioritas OSPF pada setiap router. Di router A, prioritasnya 200 dan di router B 100, di router C 1 karena default priority-nya. Oke, kita masukkan terlebih dahulu di router A. IP USBF priority 200. Oke, di router B masuk ke konfigurasi terminal, masuk ke interface G0/0, IP USBF priority 100. Oke, terakhir di router C. Aktifkan, masuk konfigurasi terminal, interface G0/0, IP USBF priority 1. Oke. Kedua, paksa pemilihan ulang dengan mereset proses OSPF dengan perintah clear IP OSPF process. Oke. And clear IP OSPF process. Yes. Oke, di router B. Clear IP OSPF process. Yes. Terakhir di router 3. Clear IP OSPF process. Yes.
Oke, setelah dimatikan, pertanyaannya, menurut output dari pentas show IP netboard di router mana yang sekarang menjadi DR dan BDR? Oke, kita coba di sini ya. So, IP OSPF netboard. Oke. Router A menjadi DR dan router C menjadi BDR. Jadi output terakhir RA router A jadi DR dan router C jadi BDR. Jika ada yang bertanya, kenapa tidak kembali lagi router C setelah dimatikan? Yang tadinya setelah dimatikan terus dinyalakan kembali, kenapa tidak menjadi DR lagi? Karena proses DR dan BDR ini setelah asalnya DR dimatikan akan memuat ulang dan pemilihan otomatis akan dibuat. Yang asalnya BDR akan naik ke DR dan asalnya router akan naik ke BDR. Begitu selanjutnya